kita akan coba bahas, maksud saya, adab-adab keluar rumah, diantaranya baca doa ini, dan insya Allah kita akan sebutkan hadis-hadisnya atau adab-adabnya. Baru kemudian kita kalau masih ada waktu masuk ke pasal ke-11, masalah zikir masuk dalam rumah dan adab-adabnya. Baik teman-teman sekalian, kalau adab ya keluar rumah, maka dianjurkan sekali untuk menggunakan kaki kanan. Mulai aktivitas dengan kanan. Karena dinukil bahwasanya Nabi SAW sangat suka dengan menggunakan sisi kanannya. Dalam sebuah riwayat Aisyah radhiyallahu anha, tentu hadis ini riwayat Bukhari nomor 5926 ya. Dikatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kulli. Nabi SAW sangat menyukai memulai dari sebelah kanan saat mengenakan sandal. Biasanya Anda kenakan sandal kapan? Waktu mau keluar kan? Mau beraktivitas. Menyisir rambut, umumnya juga orang pada saat mau keluar sisir rambutnya. Bersuci, Anda bersih-bersih baru Anda keluar rumah kan. Dan juga dalam segala urusannya. Dan ini hal yang mendasar yang harusnya difahami tentunya. Karena memang keluar dari rumah adalah hal yang baik. Ya. Kemudian termasuk yang perlu diperhatikan adalah zikir tadi yang baru kita baca. Membaca zikir keluar rumah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqal." Kalau seandainya seseorang keluar dari rumahnya lalu dia membaca, "Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwata illa billah." Dengan menyebut nama Allah, aku berserah diri kepadanya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Yang tadi sudah kita baca ya. Qal yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa wukita fatanahha lahu asyayatin fayaqulu lahu asyaitanu akhar kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Jika seseorang keluar dari rumahnya, saya ulangi kembali terjemahannya ya, hendaklah dia membaca zikir Bismillah dengan nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku berserah diri kepada Allah, la haula wa la quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Maka malaikat akan berkata kepada si pembaca tadi, sungguh kamu telah diberi petunjuk oleh Allah, dicukupkan dari segala keperluan, dan akan selalu dijaga dari semua keburukan. Perhatikan ya, ini malaikat memberikan jawaban kepada orang yang baca ini, bahwasanya kau telah diberi petunjuk oleh Allah. Karena kau bisa baca ini, maka kau dapat petunjuk dari Allah. Tidak semua orang membacanya. Orang banyak anggap remeh atau tidak menghafalnya. Kemudian segala kebutuhan akan dicukupi. Sekarang kau keluar dari keperluan apa? Sudah tercukupi dengan doa ini. Ditambah lagi, kau akan dijaga dari semua keburukan. Belum selesai teman-teman hadisnya. Apa kata Nabi SAW? Sehingga syaitan-syaitan tidak bisa mendekatinya. Dan syaitan yang lain berkata pada temannya, bagaimana mungkin kau bisa mencelakakan seseorang yang telah diberi petunjuk, dicukupkan, dan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Hadits riwayat Abu Daud nomor 5095. Ini luar biasa doa ini. Luar biasa. Hafal mati teman-teman sekalian. Ajarkan, amalkan dan ajarkan kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada teman-teman, kepada staf di kantor. Ajarkan mereka agar baca ini. Karena ini 3 jaminan langsung. Dapat petunjuk dari Allah, dipenuhi semua kebutuhan, dan dijaga dari segala keburukan. Kira-kira apa lagi yang syaitan mau lakukan? Makanya sangat jelas ya, kata syaitan di sini Nabi SAW berikan kepada kita bocorannya ya. Dia mengatakan pada temannya syaitan yang lain, bagaimana bisa kita mengganggu lagi orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupkan kebutuhannya, dan juga diselamatkan dari segala keburukan. Tidak ada lagi pintunya syaitan. Itu luar biasa teman-teman sekalian ya. Jadi jangan sampai luput masalah ini. Dan syaitan ini selalu coba menggelincirkan maksud, dan banyak ayat Al-Quran yang sudah kita tahu, saya tidak panjang lebar bahas itu tentunya. Tapi syaitan berusaha menjadi musuh bebuyutan kita. Dia menggoda secara langsung,
ya, atau dia menggunakan setan-setan manusia dari teman-temannya untuk mencelakakan kita. Baik itu penipuan, gunjing, ghibah, fitnah, kecelakaan, banyak sekali yang bisa terjadi tentunya. Tapi dengan kita membaca ini maka kita akan secara otomatis terpenuhi segala kebutuhan kita. Nah ini luar biasa teman-teman. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau mengatakan barang siapa yang berserah diri dan bersandar sepenuhnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla dalam semua urusan agama dan dunianya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi kebutuhannya dan juga menolak keburukan darinya atau yang akan menimpa dirinya. Maka Allah pun akan memudahkan segala urusannya. Kalau doa, kalau yang lainnya tentu masalah tawakal cukup panjang ya. Saya pernah kalau tidak salah bahas tentang indahnya atau dahsyatnya tawakal kepada Allah gitu. Itu luar biasa gitu loh. Bagaimana orang kalau betul-betul bertawakal. Dan apa itu tawakal teman-teman sekalian? Artinya kita berikhtiar dulu, kemudian kita serahkan kepada Allah hasilnya. Dan tidak masuk dalam tawakal kalau seseorang belum berusaha, terus tiba-tiba saja main tawakal. Ini sudah panjang lebar pernah kita jelaskan di satu pertemuan khusus bahas masalah tawakal. Pernah ada sahabat begitu, dia tidak mengikat, dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah aku ikat dulu untaku baru tawakal, atau aku lepaskan saja lalu aku tawakal? Kata Nabi SAW, ikat dulu baru kau tawakal. Kalau kita kunci dulu mobilmu, motormu, ikhtiar dulu kunci rumah, kemudian tawakal Allah. Nah kalau sudah tawakal, Allah jadi pencukup bagi. Nah ini penting sekali ya untuk kita memperhatikan masalah ini tentunya. Kemudian doa yang kedua tadi yang kita minta 4 hal ya. Allahumma inni a'udzubika minan adhilla aw udhalla. Ya Allah jangan sampai aku lindung kepadamu, jangan sampai aku sesat, aku disesatkan atau aku disesatkan, au azilla au uzalla, aku tergelincir atau aku menggelincirkan orang lain maksudnya dalam kemaksiatan, au adlima au udlam, atau aku berbuat kezaliman atau aku dizalimi, au ajhala au ijalu alayya, atau aku membodohi aku atau dibodohi oleh orang lain. Ini hadisnya adalah dinukil dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Beliau berkata, ma kharajan Nabi SAW min baiti qattun illa rafa'a tarafuhu ila sama' faqal. Tidak pernah Nabi SAW keluar satu kali pun tidak pernah keluar dari rumah kecuali beliau selalu mengangkat matanya ke langit sambil membaca. Ini yang dia baca tadi, doa itu. Allahumma inni a'udzubika an adhilla au udalla. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai aku menyesatkan atau aku disesatkan, au azilla au uzalla, atau aku tergelincir atau aku menggelincirkan orang lain, au adlima au udlam, atau aku mendalimi atau aku didalimi, au ajhala au yujhalu alayya, atau aku membodohi atau aku dibodohi oleh orang lain. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 5094. Ini luar biasa. Ya, ini luar biasa gitu. Kemudian teman-teman sekalian yang ketiga, ya, keluar dengan niat ketaatan. Ini penting juga ini. Jangan pernah teman-teman lanjutkan langkah kaki Anda kalau Anda niatnya kemaksiatan. Stop di situ. Kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Semua orang sesuai dengan niatnya. Maka usahakan semua yang kita ingin aktivitaskan pada hari itu adalah kebaikan. Dan kebaikan yang dipandang baik oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang lain. Walaupun baik di seluruh mata manusia, tapi kalau di mata Allah SWT buruk jangan. Anda mau transaksi haram, Anda mau apa saja, niatnya berhentikan. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang bernazar taat kepada Allah, lakukan. Dan siapa yang bernazar maksiat kepada Allah, batalkan. Ya. Karena maksiat itu teman-teman seperti racun. Anda minum sedikit atau banyak bisa mematikan buat Anda. Dan kalaupun Anda minum cuma setetes racun, sebenarnya dia bisa disterilkan misalnya dengan susu misalnya. Tapi nggak cukup dengan setetes susu. Harus dengan mungkin segentong susu baru bisa mengalahkan setetes racun itu. Maksiat itu bahaya sekali. Tentu semoga Allah SWT maafkan yang lalu-lalu. Kita kalau sedang bahas seperti ini, kita bicara ke depan. Karena saya sama Anda mungkin tidak luput dari maksiat kepada Allah SWT. Tapi kita coba memperbaiki diri kita menjadi orang yang lebih baik, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat dan beristighfar dan coba berusaha tidak mengulanginya. Oleh karena itu kalau keluar rumah teman-teman niatnya baik. Niat silaturahim keluarga, niat membantu orang, niat mencari rezeki yang halal ya. Niat menjalin ukhuwah, niat kegiatan sosial kegiatan sosial lain, niat sholat berjamaah di masjid.
Niat apalah jenguk orang sakit, banyak kebaikan-kebaikan. Kapan berbau kemaksiatan, tutup. Nggak usah. Ya. Karena bisa saja Anda lakukan, ternyata Allah tutup hidup Anda dengan itu. Semoga Allah jaga kita tentu. Yang keempat teman-teman, menutup aurat. Ini juga tidak kalah penting. Ini adab dalam Islam. Ya. Menutup aurat bagian daripada perintah agama, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tentu ini ayat ini lebih banyak fokus kepada wanita, tapi kan tentu laki-laki juga sama, karena Nabi SAW juga menutup auratnya dan memerintahkan kaum laki-laki juga. Tapi ayat ini misalnya, karena ini banyak yang terjadi pada kaum wanita ya, mereka berpikir tidak perlu tutup aurat. Nah, mungkin syaitan bisikin kalau dia bercermin, oh tutup aurat itu apa sih? Nggak apa-apa kok, ya, nggak penting, bukan wajib. Toh yang penting saya sholat misalnya. Ya, padahal sebenarnya setiap muslimah, walaupun dia belum tutup auratnya, kalau dia pakai mukena pada saat lagi sholat misalnya, pastikan dia pakai mukena. Kalau nggak sah sholatnya. Dia bisa rasakan secara fitrah ketenangan jiwa. Nggak mungkin. Orang kalau pakai jilbab sudah itu, ada seperti pelindung benteng yang sangat kuat. Subhanallah, ini dibuat pengakuan oleh orang-orang non-muslim di Amerika. Anda bisa lihat cuplikannya di YouTube ada. Yang coba diajak, kalau tidak salah di Inggris atau di Amerika salah satu ya. Saya pernah lihat cuplikannya itu. Beberapa wanita lewat, orang kafir tidak ngerti apa-apa, disambut oleh beberapa anak-anak muda muslimah. Mereka berijtihad, mereka coba gitu kan. Berusaha, mereka datangkan jilbab baru segala macam. Lalu mereka bilang, mau nggak kalian tes ini, coba gitu. Maka ada di antara mereka yang mampir mau coba. Kemudian ditanya tanggapan. Pada saat mereka pakai, ada yang sampai terharu menangis. Baru disentuhkan kain saja tutup gitu. Tapi umumnya jawaban mereka unik gitu. Pada saat mereka jawab, hampir sepakat semua mengatakan, ada yang mengatakan saya seperti berada di sebuah benteng yang sangat kuat. Ada yang mengatakan saya merasakan ketentraman. Padahal kain. Allah SWT pencipta Anda yang menyuruh itu. Jadi kalau ada bisikan syaitan, musuh kita semua, yang mengatakan kalau pakai jilbab nanti kelihatan tua, nanti kelihatan jelek. Ini waswas syaitan, wahai saudariku. Lawan, harusnya dilawan. Karena dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, syaitan itu, ya, wanita itu aurat. Kapan dia keluar, dia akan dipantau oleh syaitan. Istashrafaha syaitan. Itu orang Arab mengatakan bahasa ini artinya seperti orang kalau mau lihat jarak jauh dia taruh telapak tangannya di atas matanya, nah seperti itu. Jadi begitu syaitan melihat wanita tidak keluar, dipantau sama dia, dilihat, nah ini target utamanya. Ya. Jadi tutup aurat saja masih bisa tergoda, bisa menggoda, apalagi kalau tidak. Pernah diadakan juga penelitian oleh beberapa anak muda. Saya lihat cuplikan di Amerika ya, ada di YouTube tentunya. Saya tidak ingat nama channelnya, mohon maaf, tapi saya sepintas waktu itu lihat. Ada seorang wanita dipraktekin jalan pakai jilbab. Subhanallah, sepanjang jalan ada kamera bersama dia, ada seseorang di depannya jalan pakai kamera. Ya, tapi kamera itu tersembunyi sehingga orang tidak tahu. Temannya jalan di depan pakai kamera, nyorot ke belakang, perempuan di belakangnya pakai jilbab jalan. Tidak ada satupun orang yang mengganggunya. Tidak ada satupun orang mengganggunya. Bahkan subhanallah ada dipraktikin dua muslim, satu perempuan, satu laki-laki. Coba mau melihat bagaimana sih respon masyarakat Amerika dengan wanita yang berjilbab gitu kan. Pas dia pakai jilbab, temannya datang lalu tiba-tiba tarik jilbabnya, lalu mengatakan, kau kenapa pakai jilbab di sini? Kau ini merusak apalah segala macam. Ternyata orang-orang non muslim pada berdiri membela dia. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Mereka cuma praktek saja sebenarnya. Cuma contoh. Wanita yang sama di cuplikan yang sama tadi sebelumnya ya. Dia jalan tidak pakai hijab. Sepanjang jalan itu bolak-balik laki-laki mengganggunya. Dan ini subhanallah apa yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran. Dzalika adna alla yu'zain. Itu tujuannya supaya mereka tidak diganggu. Kita dengarkan ayatnya. Teman-teman bisa buka surah Al-Ahzab. Surah nomor 33 ayat 59. Surah nomor 33 ayat 59. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzaina wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang beriman. Ya, mukminah semuanya, muslimah semuanya. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, dari rambut sampai ke kakinya. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenal. Oh, orang tahu ini muslimah.
dan muslimah itu kesannya pasti baik. Begitu ada orang pakai jilbab melakukan satu perbuatan yang senonoh aja, atau orang langsung bilang, ih kok bisa ya pakai jilbab? Langsung orang begitu. Karena pakaian ini ada kesuciannya sendiri. Lalu kata Allah SWT, ya, itu agar mereka lebih mudah dikenal dan mereka tidak diganggu. Memang tidak diganggu orang berjilbab. Apalagi kalau sudah sampai lebih jauh bercadar. Orang juga mau perkosa dia berpikir ini cantik gak sih? Gitu. Tertutup Allah SWT jaga. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya kalau memang orang pernah dulu tidak tutup auratnya sekarang baru mau sadar silakan. Lagian muslimah, umurmu berapa? Kau tunda-tunda tutup aurat. Apa manfaatnya? Pujian orang kah? Teman-teman kita kadang-kadang tidak renungi. Ya. Pujian orang itu hanya sepanjang lidahnya. Kau cantik ya. Kau gagah ya. Kau seksi ya. Kau inilah. Sepanjang lidah. Lalu apa? Badan anda tambah gemuk? Bertambahkah timbangan badan anda? Berototkah tiba-tiba anda? Bertambah pintarkah anda? Gak ada sesuatu. Kecuali yang muncul hanya kesombongan. Muncul perasaan bangga lebih dari orang lain. Makin memamer aurat. Atau kita bahkan jatuh di tangan orang yang memuji itu. Mungkin dia memang ingin menikmati tubuh kita misalnya. Mungkin memang dia ingin sesuatu dari kita. Maka dengan pujian itu kita jatuh di cengkraman dia. La haula wala quwata illa billah. Maka ini perlu diperhatikan teman-teman sekalian. Kemudian teman-teman sekalian, selain menutup aurat, ya, juga yang perlu anda perhatikan. Tentu menutup aurat itu berarti yang keempat tadi ya. Jadi yang pertama saya ulangi kembali, bagaimana kita mendahulukan kaki kanan, ya, karena ini amal baik. Kemudian yang kedua niat yang baik, ya, niat yang baik supaya niatnya benar. Atau mungkin ya, itu yang ketiga tadi ya. Yang kedua baca doa, kemudian yang ketiga niat yang baik, yang keempat menutup aurat, ya. Kemudian yang kelima teman-teman sekalian, usahakan. Jadi jangan berhenti berdoa ya. Pada saat anda sudah tiba di satu tempat. Ini yang poin setelahnya ya. Yang kelima kurang lebih. Anda usahakan baca doa ini. Ini penting sekali. Ya. Yaitu sabda Nabi SAW. Kalau sudah sampai kantor, sampai rumah keluarga, silaturahim, sampai ke rumah sakit, sampai ke swalayan. Kemana saja. Ya. Apa kata Nabi SAW? Man nazala manzilan, thumma qal, siapa yang tiba di sebuah tempat, kemudian dia membaca. Awal sekali, sebelum beraktivitas di tempat itu. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap kejahatan yang diciptakan. Lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dhalik. Dipastikan kata Nabi SAW, ya, tidak ada satupun makhluk yang bisa membahayakannya hingga ia pergi dari tempat tersebut. Ini luar biasa. Luar biasa. Dan ini hadis sahih riwayat Muslim nomor 2708. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pendek. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua keburukan yang telah diciptakan. Ya. Anda dijamin tidak akan ada yang ganggu pada saat itu. Selain tadi doa kita sudah tawakal kepada Allah, sudah dilindungi, ini tambah lagi doa itu. Saya pernah awal mendengarkan hadis ini, waktu masih awal kami tiba di Madinah. Ya, subhanallah, waktu itu duduk sama teman-teman, terus kami diskusi bicara tentang masalah ini ya. Kemudian dinukil seorang syekh. Subhanallah saya lupa namanya. Karena itu saya masih kelas 3 SMA awal tahun 1993 waktu itu. Kalau salah. 92, 93 gitu. Kemudian ada seorang syekh dinukil oleh teman kami. Saudara dekat saya fillah. Karena Allah SWT Muhammad Rahili. Hafidhahullah sahabat dekat saya Dr. Muhammad Rahili di Madinah. Beliau adiknya Dr. Sulaiman Rahili. Beliau mengatakan dinukil dari seorang ulama. Saya lupa nama beliau siapa. Kalau bukan Syekh bin Baz atau ulama yang lain gitu. Yang mengatakan, saya selama 40 tahun, ya, saya selama 40 tahun tidak pernah sama sekali, dia bilang, ya, diganggu oleh apapun setiap turun di sebuah lembah. Karena selalu saya baca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan satu waktu setelah 40 tahun itu pernah saya lupa sekali. Maka kaki saya disengat oleh kalajengking. Baca doa ini teman-teman sekalian.
Subhanallah, saya ingat dulu tuh masih SMA juga di Madinah. Awal kami pelajari doa ini. Ada satu guru kami dulu mengajarkan doa-doa. Subhanallah, saya juga sudah terlupa nama beliau waktu itu. Dia mengatakan, pada saat sudah mengajar kami doa ini, dia mengatakan, saudaraku, anak-anakku itu beliau, kadang-kadang kita masih SMA, beliau sudah Masya Allah berumah tangga, beliau mengatakan, saran saya doa ini diamalkan bukan hanya sekedar keluar rumah. Bukan hanya sekedar mampir di sebuah tempat. Tapi coba kalian baca, misal dari kamar ke ruang tamu, dalam rumah. Dari ruang tamu ke teras depan, ke taman, ke mana lah, garasi. Baca. Karena jawabannya atau hasilnya, janjinya adalah, kalau kita baca di satu tempat, kita akan aman di tempat itu. Tidak akan ada yang bisa ganggu sampai kita tinggalkan tempat itu. Artinya kalau kita baca, teman-teman, kita ikat diri kita setiap kali kita putar di lokasi tempat rumah kita saja. Atau dari lantai 1 ke lantai 2 kantor, atau lantai 10, atau kita ke parkiran, gak akan ada yang ganggu kita. Karena setiap baca doa itu di situ dia aman. Kita pindah lagi satu tempat, kita baca, kita aman lagi. Aman terus gitu. Ini janji. Ya. Amalkan teman-teman sekalian. Sayang sekali. Sayang sekali Anda tidak amalkan ini. Ada tadi saya minta sama teman-teman tim untuk datangkan dan sudah ada, alhamdulillah. Saya sarankan teman-teman yang belum berhijab, ya, karena tadi salah satu adabnya keluar rumah adalah menutup aurat, ya. Bagi Anda akhwat yang belum berminat untuk berhijab, atau Anda laki-laki pun di sini ataupun perempuan yang sudah berhijab, kalau perempuan atau ada laki-laki ingin membagi-bagikan buku yang bermanfaat, ini saya sarankan. Wahai ukhti, kenapa engkau tidak berjilbab? Buku ini kecil sekali, ya. Tapi Masya Allah banyak sekali gambaran-gambaran yang beliau berikan di sini. Penulisnya Abu Muhammad Ibnu Salih bin Hasbullah. Judulnya kenapa, wahai ukhti, kenapa engkau tidak berjilbab? Harumnya surga tidak akan tercium oleh mereka yang tidak istiqomah dengan syariat Allah. Ya, di sini banyak sekali dinukil dalil-dalil gitu kan. Kemudian perkataan para ulama gitu. Kemudian beberapa pertanyaan syubhat kemudian dijawab, ya, seperti itulah. Kurang lebih Allahu alam, ini adalah hal yang insya Allah sangat bagus. Harganya pun sangat terjangkau. Anda coba beli, ya, mungkin kalau tidak salah sekitar 10.000 rupiah atau sekian. Paling mahal 15.000, sekitar begitu, ya. Anggaplah 10.000, kalau Anda beli 100 buku pun, biasanya satu blok 100 buku, itu hanya 1 juta rupiah. Anda bagikan ke 100 orang. Saya dulu punya seorang teman dekat, ya, Ali namanya Arimi, dosen di Ummul Qura. Pernah jadi dosen di Indonesia. Seingat saya dulu, saya tidak tahu keadaan beliau sekarang bagaimana karena sudah lama tidak kontak setelah terhapus nomor-nomor di handphone saya waktu itu. Saya juga tidak tahu alamat beliau sekarang di mana. Tapi waktu itu pernah bertugas di Indonesia menjadi dosen 4 tahun di Makassar. Ada satu perbuatan yang menarik saya pernah lihat. Saya bicara lingkup yang saya tahu pada saat itu, ya. Saya tidak tahu keadaannya sekarang seperti apa. Yang jelas pada saat itu dia setiap keluar sama istrinya. Istrinya kebetulan juga orang Saudi. Itu dia selalu taruh buku terjemahan di tas istrinya. Jadi kalau dia jalan ke mall, dia jalan kemana-mana, selalu diambil dan dia tanya pegawai-pegawai di situ. Pegawai di mall, penjual buah, muslimah kah? Iya. Assalamualaikum, salam. Muslimah, iya. Kenapa? Dia bilang saya mau kasih buku, bisa terima. Bisa bahasa Indonesia sedikit boleh. Dia dikasih buku. Semua orang kan mau terima. Anggaplah teman-teman dari 100 orang yang 100 buku Anda kasih, 1 orang saja dapat hidayah. Apa kata Nabi SAW? Kalau seseorang kepada Ali bin Abi Thalib pada saat pembebasan Khaybar, hai Ali bin Abi Thalib, majulah dengan tenang menghadap benteng musuh, lalu tawarkan mereka Islam, lalu kalau mereka nolak, tawarkan mereka upeti, kalau mereka nolak, lalu perangi mereka, ya. Dan ketahuilah Ali, kalau ada 1 orang menjadi sebab dia mendapatkan hidayah, kau jadi sebabnya, maka lebih baik daripada humurun ni'am. Humurun ni'am itu unta merah, artinya sebuah pahala yang sangat besar yang Allah janjikan di situ. Ya. Ini teman-teman sekalian keluar rumah. Dan berikut adab yang sempat kami susunkan. Mungkin kalau teman-teman pernah baca ada yang lain daripada itu, maka itu insya Allah hal yang bagus untuk ditambahkan, ya. Kemudian saya juga ingin tambahkan tadi, selain doa yang Anda pada saat turun di sebuah tempat baca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, jangan lupa juga ini bisa ditambahkan di poin setelahnya, ya. Yaitu setiap kali Anda mau berdiri jangan lupa baca kafaratul majlis. Misalnya habis meeting, ya, ini kan sering teman-teman
Mungkin di Japnas yang sekarang lagi hadir, pengusaha-pengusaha Masya Allah. Anda mungkin tidak luput dari meeting, hampir setiap hari mungkin meeting. Maka pada saat mau bubar habis meeting, habis apalah, briefing pun, atau apalah yang Anda lakukan misalnya. Ya, atau teman-teman bukan ikuti kita, guru habis mengajar, murid-murid habis belajar. Mungkin habis makan, keluarga di meja makan, atau duduk ngobrol teman-teman, baca. Kata Nabi SAW, siapapun yang berdiri dari sebuah majlis, kemudian dia baca subhanakallahumma bihamdik, maha suci engkau ya Allah, segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa ant, aku bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, kecuali Engkau, astaghfiruka wa atubu ilaik, aku bertobat, istighfar dan bertobat kepadamu. Ini mirip dengan doa selepas wudu yang kita pelajari yang lalu ya. Kecuali akan dimaafkan kesalahan-kesalahannya yang telah terjadi di saat dia duduk tadi. Mungkin ada kita salah ucap, mungkin kita ini, itu, ada dosa, maka dimaafkan dengan itu. Baik teman-teman sekalian, ini adalah pasal ke-10 zikir ketika keluar rumah. Dan berikut ada pada